Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam jumpa pemirsa. Terima kasih Anda masih setia di program yang tentu Anda tunggu-tunggu. Kami hari ini ada di ruang khusus, di spot khusus dan tentunya persembahan khusus untuk beliau yang saat ini hadir di samping saya. Boleh langsung general? Hari ini adalah momentum di mana satu kata bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Hari ini diuji untuk kita semua. Kita hadir di Salim Sport Center Mandua, Kota Kediri. Ada yang belum tahu mungkin ya, langsung dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri, saya bersama dengan masih Kepala Mandua Kota Kediri, Bapak Haji Nur Salim. Assalamualaikum. Boleh dipakai mic-nya Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah masih ada sisa waktu 12 jam untuk jadi kepala Alhamdulillah, madrasah. betul sekali. Saya tidak salah sebut ketika ini memang masih di Ya, sini. Tapi insya Allah. sampai kapan pun bukankah masih di sini hatinya? Masih kepala madrasah, nanti penggantinya kan hanya meneruskan. Begitu Pak ya, baik luar biasa. Dan tidak sendiri, saya lebih dulu sapa yang ada di samping beliau. Ada Dr. Andes Mukmin, doktor ya, Pak Dokter nih ya. Pak Dr. Haji Mukmin Firmansyah, Masya Allah. Pak Haji, kabar baik sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Jeng Yuni. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah membersamai kami. Dan tentunya hari ini beliau dihadirkan sebagai komite dari Mandua Kota Kediri. Betul, Akan melengkapi kebersamaan karena beliau ternyata juga ada di balik banyak cerita yang digagas dalam program Bapak Haji Nur Salim berikut. Baik, nanti boleh ditambahkan. Dan di ujung sana sudah ada juga ini Besti begitu ya. Baik, Pak Fakris. Assalamualaikum Mbak Yuni. Saya lihat paling Ketemu banyak tisu kembali. ya. Iya betul. Habis Iya. berapa tisunya? Satu box ya. Satu box. Jangan salah, karena memang suasana haru biru di minggu-minggu terakhir ini saya lihat. Iya. Kenapa? Ada apa? Ini yang harus kita jelaskan pada pemirsa nanti ya. Karena Pak Nur Salim ini terlalu indah untuk dilepas begitu gitu Aduh hari begitu ini. ya. Terlalu indah Bagaimana untuk kalau dilepas. tidak usah dilepas saja? Iya, harusnya begitu. Jangan. Tapi karena dibatasi oleh saya sudah umur kadung begitu. memulai dengan tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Maka Iya. jika harus ada sebuah tongkat estafet yang diberikan pada generasi penerusnya, Iya. itu adalah satu kepastian. Dan bagaimana hari ini Mandua Kota Kediri dengan semua capaiannya akan kita ulas dalam program Bingkai Dialog khusus berikut ini. Baik, aduh, goresan bakti, jejak abadi menghantarkan purna bakti sang pelita madrasah. Pak Fakris, siapa yang pilih kalimat ini Pak? Ini murni dari kami, bukan dari beliaunya itu ya. Murni dari Saya kami. boleh sedikit saja dijelaskan makna apa? Jadi goresan bakti jejak abadi ini merupakan sebuah persembahan kami dari warga madrasah atas dedikasi yang sangat luar biasa dari Bapak Haji Nur Salim. Beliau masuk tahun 2016 dan hari ini mengakhiri purna bakti beliau dan akselerasi progres prestasi, capaian yang sangat luar biasa semenjak dipimpin oleh beliau. Kebetulan saya ini juga mengalami beberapa kali kepala madrasah, tetapi yang sangat luar biasa ini dari Pak Haji Nur Salim. Mungkin beliau ini yang kebetulan saya ini alumni MAN 3 ya. Jadi setelah Waduh. PGA, MAN 3, MAN 2. Oh ya. Ya, kami dulu MAN 3 tidak bisa menyaingi nama besar PGAN, tapi hari ini MAN 2 Kota Kediri sangat luar biasa. Seperti Mungkin itu ya. bisa bersanding dengan PGAN Kediri dulu. Baik. Seperti itu. Maka kita persembahkan excellent legacy ini dengan tema goresan bakti jejak abadi menghantar purna bakti sang pelita madrasah. Karena beliau memang pelita madrasah. Pelita itu menerangi kita-kita semuanya ini. Wah ini kalau begitu. pelitanya bakal bergeser, lantas bagaimana membuat situasi tetap seterang benderang seperti pada saat masih ada beliau? Insya Allah beliau selama 9 tahun sudah mengajari kami membangun sebuah sistem. Siapapun pemimpin pembelajaran di sini, siapapun drivernya
insya Allah sistem sudah berjalan seperti itu. Itu karena tongkat estafetnya udah pasti yang mau dikasih ya. Oh ya, saya juga ingin menyapa yang sudah hadir di Aula Salim Sport Center ini, Bapak, Ibu, guru, staf dan karyawan dari Mandua, Kota Kediri. Baik. Terima kasih, mohon maaf agak telat menyapa ya. Saya saking ini juga harus menahan ini ya, menahan rasa begitu. Karena memang kehadiran beliau 12 jam begitu. Emang 12 jam mau di sini terus nih Bapak. Di tempat ini adalah kesempatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. 9 tahun beliau hadir bersama kita semua. Banyak cerita tentu, banyak capaian. Kalau dari Pak Fakris selaku wakil kepala bidang humas sudah bisa sedikit tadi ada spill capaian beliau. Bagaimana dengan para orang tua hari ini? Diwakili oleh komite. Pak Mukmin, silakan. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Sungguh kami orang tua yang kemudian dalam hal ini diwakili oleh komite ya, tentu merasa sangat-sangat bangga dan sangat terima kasih. Siapa yang tidak bangga menjadi siswa MAN 2 Kota Kediri? Tidak ada. Semuanya bangga. Sampai kemudian bagaimana bisa berebut untuk bisa masuk di sini. Anak saya sekarang di kelas 11. Ya, 2 tahun yang lalu mencoba untuk ikut yang jalur prestasi. Yang diterima hanya berapa waktu itu Pak Nur Salim? 100, tetapi yang daftar itu sampai 1000. Ribuan ya. Sampai 1000 lebih. Ya. Yang diterima jalur prestasi hanya 100. Saya mungkin pasukan sakit hati juga karena ada yang tidak diterima. Tapi cukup tahu diri karena memang Ya. ada filter di sini yang itu Betul. sebagai tanda bahwa ada yang harus dipenuhi kriterianya. Begitu ya, Ya. Pak Mukmin. Dan kemudian setelah jalur prestasi baru ada jalur mandiri. Alhamdulillah di jalur mandiri itu kemudian anak saya masuk. Ya, bisa diterima di sini. Itu pun menyisihkan banyak sekali. Luar biasa. Animonya pengen berada di MAN 2 Kota Kediri luar biasa. Karena apa? Saya yakin karena sosok beliau. Saya sosok beliau. Dan saya sendiri sebenarnya sebagai orang tua pengen mengikuti beliau itu sejak anak saya yang di MTSN 2 masuk. betul. Ternyata beliau pindah. Pindah di MAN 2. Ini ceritanya kejar-kejaran gitu ya Kejar. sama Pak Nur ya. Nah, sekarang anak saya bisa masuk, baru kelas 11 beliau purna. Nggak Masya dapat Allah. MTS-nya, dapat Mudah-mudahan lamanya begitu. Meskipun baru dapat 2 tahun, tetapi sentuhan tangan beliau beserta seluruh waka dan guru Saya menjadikan juga mungkin sama anak-anak. dengan pemirsa, penasaran. Sebetulnya ada apa dengan Pak Nur ini sampai harus dikejar-kejar orang tua sebagai jasa penitip ya, jasa titipan gitu. Kenapa sebegitunya para orang tua percaya pada sosok Pak Nur ini untuk dititipi putra-putrinya? Terima kasih. Saya mengenal beliau mulai di MTSN 2. Bagaimana MTSN 2 yang asalnya tidak dikenal, bukan siapa-siapa atau bukan apa-apa, kemudian melonjak menjadi MTSN nasional, ya bertaraf nasional, luar biasa itu. Dari kota Kediri, kemudian bisa menjadi MTSN yang bertaraf internasional. Moncer ya. Pindah lagi pindahlah ke ke MAN. Mandua nih. Pindah lagi ke MAN 2, juga begitu. Ternyata memang, maaf, bukan memuji, tetapi jujur apa adanya. Beliau memang sosok yang di mana tempat selalu membawa perubahan menuju lebih baik dan lebih baik. Baik, Luar boleh biasa. minta Oke. apresiasi yang luar biasa untuk beliau. Ini bukan soal puji memuji, tapi soal bukti dari sebuah janji. Saya ingat betul ketika beliau memulai hari di MAN 2 Kota Kediri pada saat itu. Dengan wajah yang masih lama, beliau punya komitmen kuat di sana. Bahkan ini mohon maaf, berangkatnya lebih pagi dari tukang sapunya. Mau ngapain Pak? Saya sampai begitu ya pertanyaan saya. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu. Dan kita langsung saja dengan beliau. Kalau tadi dari Pak Fakris, kemudian dari Pak Muin juga sudah menyampaikan. Aduh Pak, speechless gitu kata anak sekarang ya. Ini tak bisa berkata apa-apa kalau sudah dengan beliau. Pak, 9 tahun Anda hadir di sini membersamai Bapak Ibu guru. Saya ingin tahu hari ini bagaimana perasaan Bapak? Yang pertama tentu saya bersyukur, alhamdulillah Allah menganugerahkan saya untuk ditugaskan di MAN 2 Kota Kediri. MAN ini sebenarnya memiliki potensi yang besar.
gurunya luar biasa, murid-muridnya luar biasa. Sehingga ketika saya masuk, saya mencoba membuat analisis bagaimana ini bisa kita kolaborasikan. Kerjasama antara guru, siswa, dan dukungan orang tua yang bagus ini untuk bisa bersinergi bersama. Tujuan orang tua, tujuan guru, tujuan madrasah, tujuan kami sama. Mengantarkan anak-anak kita yang berakhlak mulia, yang memiliki militansi ibadah, juga menguasai sains dan teknologi yang baik. Maka konsep itu menjadi pijakan awal kami, bagaimana menata ini setapak demi setapak, termasuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas agar anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Itu. Dan tidak cukup rasanya kalau hanya sesimpel itu saja. Pada eksekusinya tentu banyak tantangan, tentu banyak halang rintangnya. Tapi Anda hadir sebagai penguat. Tanpa sebuah tim sukses itu tidak akan berhasil. Tapi bagaimana Anda tetap kokoh berdiri di tengah banyak kesulitan, banyak hal yang harus dilewati? Saya sering ditanya tentang tantangan, rintangan. Saya tidak pernah merasa mendapatkan itu. Sama sekali Bapak? Enggak, saya fokus ke amanah yang diberikan kepada saya. Yakni mengantarkan anak-anak memiliki kecakapan untuk hidup bermasyarakat, mengantarkan anak-anak untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Karena itu kami perkuat dimensi-dimensi keagamaan, akhlak, keterampilan keagamaan kami perkuat. Persiapan anak ke perguruan tinggi kami perkuat. Jadi kami hanya fokus ke anak. Ada rintangan ini itu saya anggap tidak ada, saya anggap hoak aja itu, biar jalan lah. Dia jalan dengan jalannya, saya akan jalan dengan jalan saya. Itu seperti itu. Oke, dan ketika hadir satu tagline, Islamic Excellence Civilized, begitu. Itu tahun berapa ya Pak ya? 2 tahun yang lalu. Baru 2 tahun yang lalu. Setelah Setelah kita sebelumnya daripada Istitoah Pak posisi ya? Center of Achievement and Oh betul. Civilization, pusat prestasi dan keadaban. Nah, Kemudian kami naikkan grade menjadi Islamic Excellent dan Civilized. oke. Keadabannya kita pertahankan, Islamnya kita perkuat, dan ada tagline excellent ini kita harus unggul. Unggul dalam tata kelola sarana, unggul dalam tata kelola kesiswaan, unggul dalam tata kelola kurikulum, unggul dalam tata kelola keuangan, unggul dalam tata kelola ketenagaan, termasuk dalam prestasi. Baik. Jadi pada posisi excellent-nya di situ kita membangun keunggulan, sehingga yang mengikuti dari kata excellent itu, Mandua Kota Kediri selalu istimewa. Selalu istimewa Mandua Kota Kediri, itu dia. Ya, kita tahu keistimewaan itu tentu tidak dibangun dengan satu hal yang mudah, dengan proses yang sederhana. Walaupun Anda sampaikan di sini tidak rumit kok sebetulnya. Tapi tentu butuh bahasa kami effort lebih Pak di sana. Dan menurut Bapak apa yang harus diutamakan untuk bisa membuat sistem itu saling dan sama-sama berjalan Pak Nur? Ya, kita tidak mengedepankan Superman. Jadi saya hanyalah bagian dari semua sistem yang ada. Tapi kita lebih memperkokoh dari super team. Gak mungkin saya akan kuat mengajarkan nilai-nilai keagamaan secara masif tanpa didukung kelompok guru agama. Tidak mungkin saya bisa mengajarkan sains, bukan bidang saya. Tetapi kami punya guru-guru sains yang luar biasa. Kami juga tidak ahli di bidang IT, tapi kami punya guru-guru IT yang luar biasa. Mereka berhasil kami orkestra, bagaimana saling menyokong, saling mendukung untuk memberikan layanan kepada anak-anak kita secara maksimal. Ya pastilah kami ikut di dalamnya. Jadi di semua titik kami mencoba masuk menyelami. Termasuk beliau Pak Dr. Mukmin yang kemarin mohon maaf terpaksa kami undang dan kami libatkan ketika putranya sukses Tegak Bantara, kemudian kami lantik Tegak Laksana. Ketika kami lantik Tegak Laksana, maka beliau sendiri yang memasangkan tanda kecakapan umum Tegak Laksana itu. Jadi ada sinergi antara kami, pembina pramuka, bahkan menghadirkan orang tua. Kita punya tujuan yang sama, anak-anak kita terantarkan menjadi anak-anak yang soleh dan berkompeten. Ya, Betul. alhamdulillah. Seperti itu Pak Mukmin, ada cerita khusus rupanya ada di sini juga. Ya, itulah makanya orang tua merasa dilibatkan dan orang tua bangganya ya di situ itu. Jadi tahu hasil apa yang telah dilakukan oleh seluruh guru-guru yang ada di MAN 2 Kota Kediri, tentu di bawah leader
Yang namanya sistem kan ada yang menggerakkan. Itu dia. Kalau bicara tentang sistem, ada banyak hal yang rupanya sudah diimplementasikan oleh beliau. Sedikit saja, ada continuous improvement, ada quality control, ada quality assurance, sehingga nanti uswah, kolektif kolegial. Satu-satu, pelan-pelan Bapak, karena ini akan didengarkan oleh semua pemirsa. Silakan, kita ulas itu. Ya ada prinsip kepemimpinan yang diterapkan di Mandua Kota Kediri ini. Prinsip dasarnya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'yatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin. Saya pemimpin madrasahnya, para guru pemimpin murid-muridnya dan sebagainya. Dari situ kami membangun yang namanya kolektif kolegial. Bahwa untuk membangun Mandua ke depan yang berkeadaban, yang excellent, yang islamik, dibutuhkan kerjasama antar semuanya. Itu model yang saya sebutnya sebagai kolektif kolegial. Setiap keputusan bukan ansih kami yang membuat, tetapi merupakan keputusan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Kami libatkan para waka, para guru, bahkan orang tua. Kita mau mengambil langkah apa untuk mengantarkan anak-anak kita yang soleh-solehah ini. Ini dari sisi kolektif kolegial. Kemudian yang kedua di dalam implementasinya, kami terbiasa dengan muhasabah. Jadi dinilai itu hal yang biasa. Karena kita difasilitasi negara, kita juga harus mempertanggungjawabkan fasilitas yang diberikan kepada kita itu yang akhirnya diimplementasinya kami sebut sebagai continuous improvement atau kaizen. Kami tidak pernah berhenti, kami terus melakukan evaluasi untuk menciptakan inovasi berikutnya. Di luar sana ada perubahan besar akibat IoT, maka kami menjawab dengan perubahan sistem pembelajaran kita. Anak-anak tidak lagi bisa konvensional, tapi anak-anak harus belajar berbasis IT. Karena sentuhan IT di luar lebih keras, maka kita hadirkan memanfaatkan IT atau IoT, bahasa orang keren sekarang, Internet of Things, untuk kegiatan pembelajaran kita yang arahnya nanti akan menuju manajemen madrasah digital. Quality control dilakukan oleh ansih kepala madrasah, namun melibatkan juga para waka. Apakah setiap program sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau belum, kita evaluasi apa yang harus kita lengkapi. Quality control yang kita lakukan ini untuk memberikan jaminan mutu atau quality assurance. Jadi itu tadi bersambung-sambung Bu Yuni. Itu sambung menyambung Semuanya dengan saling kolektif punya kolegial, keterkaitan, Pak, ya? continuous improvement. Baik. Di dalamnya ada quality control untuk menuju quality assurance yang akhirnya nanti menghadirkan lulusan yang zero defect. Artinya lulusan kita upayakan semaksimal mungkin sesuai dengan visi dan misi madrasah ini. Islamic, excellent, civilized. Itu. Keren ya. Saya ingin tahu bagaimana para guru, karyawan menerjemahkan orkestrasi yang ingin sampai belibet saya, ingin Anda sampaikan atau Anda tanamkan pada mereka. Pak Fakris, dengar-dengar nih ya, aduh kalau sudah dengar-dengar ini bakal enak digoreng nih ya. Adakah kesulitan yang lahir kemudian dari orang dalam, maksudnya Bapak Ibu guru, karyawan dan sebagainya, ketika leader Anda seperti ini? Ada banyak hal rupanya harus diimplementasikan, ada banyak hal yang harus diikuti begitu sebagai gerak bersama orkestrasi tadi. Bagaimana kawan-kawan memaknainya? Baik Mbak Yuni, jadi ibarat sebuah kendaraan itu kan memang yang memegang kendali adalah driver. Driver itu yang mengendalikan kita semua. Artinya bahwa Pak Haji Nur Salim ini di dalam menjadi driver kami ini betul-betul demokratis ya. Kita yang namanya rapat bersama itu tidak henti-hentinya. Saya sampai pernah ngalami rapat mulai jam 7 sampai jam 12 siang. Oh iya. Rapat itu ya, rapat aja terus. Artinya bahwa setiap penting itu untuk berkoordinasi ya Pak ya. Jadi setiap, dan kami terbiasa yang namanya ada istilah mendadak dan mendidik itu biasa di sini. Jadi ya, jadi artinya bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan kita selalu menerjemahkan. Dan kalau Pak Nur Salim ini termasuk salah satu pemimpin yang selalu mengedepankan keteladanan, memberi contoh. Ya, kalau Pak Haji Nur Salim ini mau bekerja keras, kenapa kita tidak? Itu seperti itu.
Kalau Pak Nur Salim ini jujur, masa kita nggak jujur? Artinya beliau sebetulnya kalau kita lihat selalu memberikan keteladanan kepada kita. Pak Haji Nur Salim aja mau nyabu, masa kita nggak mau? Ya, Pak Nur Salim aja setiap pagi datang awal, masa kita nggak mau datang awal? Itu seperti itu. Artinya bahwa sebetulnya beliau tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan contoh. Ya, jadi kita lebih-lebih memang kalau dirasakan awal itu memang ya kita dengan kecepatan gaya Pak Haji Nur Salim dalam memimpin kita memang awal-awalnya kita juga keteteran. Tetapi lama-kelamaan kalau kita memang tulus, ikhlas, apalagi kita sudah banyak menerima dari pemerintah ini luar biasa. Jadi beliau tidak lupa mengingatkan kita bahwa kita ini sudah diamanahi anak sekian banyak, kita sudah diberikan kesejahteraan oleh negara sekian, lebih dari cukup lah seperti itu. Jadi makanya kita kalau bekerja asal-asalan juga kita malu sendiri seperti itu. Saya tuh kalau pulang pagi di rumah tuh malu sama tetangga. Ya, Gimana tuh? Masa jam segini sudah pulang, itu kan digaji sama negara, itu seperti itu. Sampai segitunya Iya, Pak, ya? makanya kita kembali. Jadi Pak Haji Nur Salim pun juga nggak pernah pulang. Artinya kalau beliau pulang sebentar ya kembali lagi seperti itu biasa. Boleh sedikit saja yang paling detail dari apa keteladanan dari beliau sebagai pemimpin yang itu akan selalu menginspirasi Anda hari ini. Apalagi setelah ini kan tongkat estafet akan berganti. Iya, jadi Pak Haji Nur Salim ini mungkin sosok pemimpin yang lebih mengedepankan selain keteladanan. Beliau orang yang tidak pernah lelah di dalam membangun kebaikan. Saya termasuk orang yang sering diingatkan gitu ya. Jangan lupa Pak Wakri selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan. Karena apapun hidup kita ini ya mau kemana lagi, ya mari kita terus menerus selalu berbuat kebaikan. Apapun lawan kita, kalau kita selalu melakukan dengan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah, itu seperti itu. Dan saya melihat hari ini Pak Nur Salim itu memenangkan sebuah pertarungan. Jadi saya teringat kata-kata hidup yang tidak pernah dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan, itu seperti itu. Dan hari ini Pak Nur Salim betul-betul menikmati kemenangan itu. Beliau melahirkan sebuah legasi yang sangat luar biasa. Mungkin itu Mbak Yuni. Baik, aduh. Saya yakin pemirsa yang ada di rumah mungkin di kesempatan kali ini juga penasaran sebetulnya ada cerita apa lagi dari Mandua Kota Kediri. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda iklan berikut. Kita sambung kembali kebersamaan dengan beliau-beliau yang memang menurut saya ini pantas sekali untuk kita hadirkan dalam success story atau sesi inspirasi. Karena saya yakin untuk Anda yang hari ini ada di rumah ingin tahu bagaimana sebetulnya di balik sebuah kisah sukses. Adakah perjuangan di sana? Adakah yang memang harus diupayakan lebih sehingga ketika sampai pada pintu cita-cita kita sudah siap dengan banyak hal pengupayaan agar sampai pada keberhasilan. Baik, masih bersama dengan Mandua Kota Kediri hari ini Pak Haji Nur Salim, Excellence Legacy di mana goresan bakti jejak abadi menghantarkan purna bakti sang pelita madrasah. Boleh minta aplausnya Bapak, Ibu, guru dan karyawan dari Mandua Kota Kediri. Terima kasih yang masih setia menghantarkan beliau di waktu-waktu terakhir membersamai Mandua Kota Kediri. Sekali lagi terima kasih Pak Haji. Dan hari ini ketika Anda hadir melihat wajah-wajah yang sebenarnya nggak rela Pak ini mau berpisah, mau ditinggal begitu istilahnya. Bagaimana Anda melihat? Adakah sebelum sampai pada pesan, kesan apa yang Anda tangkap dari sebuah momentum seperti ini Bapak? Ada peribahasa yang mengatakan setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Dan itu bagi saya menjadi sebuah keniscayaan manakala saya masuk di madrasah ini akhir tahun 2016 dengan segala kondisinya. Kemudian saya melakukan sesuatu sebenarnya bukan sesuatu yang lebih. Jadi ketika di tagline apa ini? Legacy excellency legacy ini agak kejut juga saya. Yang saya lakukan hal-hal yang wajar.
ketika konsep dari pemerintah yang berupa regulasi, bagaimana tata kelola kurikulum, bagaimana tata kelola keuangan, itu sebenarnya hanya kami jalankan secara baik begitu saja. Dan ternyata dampaknya sudah luar biasa. Jadi sebenarnya bagaimana anak-anak kita ini mendapatkan layanan. Mereka kan punya potensi yang luar biasa. Jadi potensi ini agar bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik ya harus ada fasilitas subsidi sarana untuk pelatihannya, juga guru-guru pembinaannya, tentu support anggaran. Jadi kami untuk anggaran 2026 yang semalam baru kami selesaikan kira-kira pukul 12-an, baru tuntas, insya Allah kita siapkan anggaran untuk pengembangan madrasah dan pembinaan kesiswaan itu kira-kira sekitar 4M. Semua pure akan kita sebentar berikan. Pak, kalau tadi disebutkan nih rapatnya jam 7 pagi sampai 12 siang kan normally aja, ini 12 malam loh ya. Untuk mendesain sebuah rencana anggaran kegiatan tidak cukup 5 jam. Ini saja malam masih kami paksakan. Kami bottom up Mbak Yuni, jadi anak-anak ekstra yang jumlahnya 28 itu, nak kamu minta apa alatnya? Anggarkan, nak kamu minta kegiatan apa, berapa anggarannya, biar Bapak tarik bersama teman-teman Waka untuk dianggarkan. Sehingga di 2026 nanti anak-anak tinggal mengambil anggaran untuk kegiatan dan jangan lupa mempertanggungjawabkan. Itu yang lagi kita bangun. Jadi sistem ini sudah terbangun dengan baik. Layanan kegiatan kesiswaan tembus 1M lebih, pengembangan sarana hampir 700-an, kemudian juga tetap memberikan honorarium teman-teman guru yang belum beruntung nasibnya, belum diangkat oleh pemerintah. Ini melalui jalur komite agar kebutuhan tenaga pengajar terpenuhi. Kita mengalami kesulitan di regulasi terakhir ini, satu sisi kita nggak boleh lagi mengangkat honorer gitu. Makanya yang kami lakukan bekerja sama dengan komite bagaimana solusinya. Nggak mungkin kan seorang guru mengajar 40 jam, walaupun itu masih batas maksimum. Bisa mengajarnya tetapi hasilnya tentu tidak akan maksimal dan itu tentu tidak diharapkan oleh para orang tua. Siap kita membantu, memberikan sumbangan agar layanan kepada anaknya lebih bagus, begitu. Dan kemarin terselesaikan di jam 12 malam ya, Pak Alhamdulillah. ya. Saya boleh minta aplaus untuk Bapak Ibu karyawan yang luar biasa. Anda hebat. Dan hari ini masih harus duduk tegak begitu ya untuk menghantarkan beliau di masa akhir. Wow, saya bisa bayangkan ternyata harus seperti itu ya Pak ya untuk menjalin sebuah sinergitas. Ya secara perencanaan saya buat seperti itu, tetapi secara praktek saya agak speechless lah kata anak muda, gak bisa ngomong. Bagaimana Pak? Ini kok bisa terjadi ya? Semuanya di luar dugaan kami. Apa itu? Ya kami merancang, kami menata, kami memfasilitasi. Contoh, ini kisah unik Mbak Yuni. Sebelum saya di sini dulu, konon hampir setiap sore itu ada anak kesurupan ya Pak Kris. Oh ya? Ya. Yang kesurupan teriak-teriak begitu kah? Iya. Tetapi sejak 9 tahun lalu sampai hari ini tidak satu pun yang kesurupan, nggak ada lagi itu. Berarti gambuhe begitu kata orang Jawa. Saya tidak tahu. Gambuhe jalan. Apakah ini Penawarnya itu. dampak dari dinamisasi kegiatan yang tidak ada ruang-ruang kosong sehingga mereka minggir dengan sendirinya atau apa kita tidak pernah tahu. Jadi seperti desain depan itu kami tidak terpikirkan. Konstruksi tanah, geografis tanah Mandua yang panjang seperti ini harus kita tata seperti apa. Kemudian kami koordinasi dengan komite, salah satu komite itu ada yang teknik sipil. Kata beliau, kalau nggak salah malam 21 atau malam 23 itu, jam 2 malam itu bangun. Lalu pegang laptop, subuh jadi desain yang sekarang terlihat di depan itu. Jadi depan itu masjid kita terbuka untuk umum. Tetapi manajemen madrasah, sistem layanan madrasah tidak bisa diakses oleh umum sembarangan. Jadi setiap orang yang masuk harus melalui SOP, melalui PTSP kita. Tetapi kalau sekedar untuk sholat atau untuk istirahat di masjid, terbuka. Sehingga membuat membuat masyarakat kita itu juga nyaman. Bahkan kita itu juga punya layanan untuk TPQ. Kalau sore hari anak-anak kecil di sekitar kita ini terbuka bisa untuk datang. umum. Iya, itu terbuka untuk umum. Siapa yang ngajar Pak? Gratis, yang mengajar adalah murid-murid kita yang sudah dididik para guru kelompok pendidikan agama Islam, dilatih
ditaksin, kemudian dia menjadi ustadznya di situ dan ustadzahnya di situ. Keren. Jadi Baik, baik. kemunculannya itu kok begini. Akhirnya kita tuh berpikir, apa ya begini ya logika yang mesti terbangun. Kalau perintah Allah, wa aksin karena akama aksamullah ilaika kita jalankan, nanti yang lain ternyata udah diselesaikan sama Allah semuanya. Begitu sepertinya kok saya bayangkan seperti itu gitu. Kita jadi jalan aja 9 tahun ini, Tiba-tiba aja udah selesai ya Pak ya. ada lagi nih teman guru ini yang Gimana, Pak? goda saya Mbak Yuni. Gimana tuh Pak? Bapak itu kapan pileknya? Bapak itu kapan enggak masuknya? Dan doa mereka 9 tahun ternyata tidak berhasil. Diharap ya. Alhamdulillah Ada saya yang belum pernah ngarep tidak gitu. masuk 9 tahun Alhamdulillah. karena pilek atau Iya, batuk. betul. Saya Kami pun diberi mengalami sehat. nih cerita Pak Mukmin dan Jadi- Pak Fakris. Kita kemarin syuting seharian, benar-benar seharian dan beliau masih sempat untuk melakukan donor darah. Kita itu udah puyeng, apa istilahnya, gliyeng duluan. Beliau masih berdiri tegak, akhirnya malulah kita ya. Saya boleh minta aplaus untuk beliau Pak Haji Nur Salim yang luar biasa. Emang powernya itu dapatnya dari mana sih Pak bisa seperti itu? Ya. Padahal secara kan beliau biasa-biasa saja. Jamu betul, resepnya apa ini? Ya kalau kita melakukan sesuatu dengan hati ikhlas dan kita berkonsep kan, setiap kesempatan yang diberikan kepada kita ini kan peluang untuk beramal. Jadi kalau beramal ya yang kita pegangi ikmal lidunyaka ka'anaka ta'isyu abadan, bekerja keras seakan-akan kita itu hidup selamanya. Nah, untuk urusan ibadah tidak bisa diartikan mahdoh tapi juga ghairu mahdoh, wa mali akhiratika karena tamud ghodan. Jadi seakan-akan kita mati besok, kita nggak tahu diberi kesempatan seberapa lama, berapa usia kita. Yang kita inginkan kan usia kita yang barokah. Syukur-syukur panjang dan barokah ini. Jadi ternyata 9 tahun sama sekali tidak terasa. Kalau dihitung jamnya ya sesuka-suka lah. Kalau sore mau ke sini, malam mau ke sini juga Plus-plus ya, jalan. ibaratnya begitu malah. Ketika ada beberapa persoalan kecil, kemudian teman guru telepon dan sebagainya, ya kita bantu, kita hadir. Tetap hadir ya Pak. Ya, membersamai anak-anak itu sebuah kebahagiaan, keasikan. Ya. Itu tadi pola ikhlas beramal yang mungkin tidak sekedar tagline-nya Kementerian Agama, tapi beliau juga hadir untuk bisa mengimplementasikan secara komplit begitu ya. Dan kalau melihat dari banyak cerita unik, apa yang paling unik yang Anda bangun 9 tahun? Saya yakin banyak ya Pak ya, selain hanya cerita kesurupan aja. Mana mau demitnya ke sini kalau semua berfungsi dengan baik. Ngaji istilahnya, pembelajaran, pengajaran dan sebagainya. Apa Pak yang paling unik 9 tahun di sini? Di institusi pemerintah, satuan pendidikan negeri itu berbeda dengan di sekolah atau madrasah swasta. Beliau-beliau yang hadir ke sini adalah takdir Allah dengan segala kondisinya. Anak-anak yang hadir ke sini adalah kehendak Allah dengan segala kondisinya. Dan setiap person itu punya karakteristiknya masing-masing, punya problemanya masing-masing. Dan memang kita harus tahu itu apa hal yang dihadapi oleh anak-anak kita. Sambil contoh Pak Fakris, mesti saya cek dulu gajinya Pak Fakris. Oh gajinya tinggal sedikit, berarti solusinya Pak Fakris harus dicarikan tambahan penghasilan. Oh ya, Gitu. begitu Misalnya ya. begitu, misalnya. Tapi iya enggak sih Pak? Aduh, Sepertinya semakin iya. dalam ya. Contoh Jadi ini. semua cara ini- Anda Ya memang problemnya Penataan. tidak sama. Ada yang persoalan lain, persoalan ini. Ya kita hadir untuk membantu mereka semua. Kalau sudah kita bantu, saya lihat cair kok. Jadi ruang kita itu, ruang tamat itu, ruang bagaimana masalah masuk keluar menjadi selesai, masuk jemerut keluar bisa tersenyum. Itu aja konsep kita. Jadi ini yang kita bangun selama ini sehingga kebersamaannya bisa. Tentu ada yang kurang, namanya saya juga manusia biasa, Nur Salim siapa? Saya hanya melakukan kesungguhan aja. Saya juga produk lokal, tidak yang hebat-hebat juga tidak. Tapi saya selalu melakukannya dengan penuh kesungguhan sesuai dengan kemampuan. Itu saja yang kita Tapi lakukan. emang jejaknya selalu begitu Pak. Dulu di MTS, sekarang di MAN begitu. Selalu ada yang aneh. Ini testimoninya udah real time ini ada dari Pak Ya Mukmin tadi itu juga menyebutkan. yang saya nggak masuk akal. Jadi Gimana saya tuh, juga Pak? bingung. Kok bisa ya saya tiba-tiba mendapatkan anugerah bisa studi visit ke Cina, bisa studi visit ke Jerman, bahkan ke Finlandia. Agak sulit saya logika mendapatkan kesempatan untuk haji. Jadi saya sendiri juga bingung. Tetapi kalau kami otak-atik, ya udahlah kerjakan tugas itu sebagus mungkin. Selebihnya biar
urusannya Allah yang menakdirkan itu. Baik, kalau kita bicara tentang sisi bagaimana sistem dari dalam di jalan dan berjalan, selanjutnya bagaimana dengan kolaborasi. Kita tahu semakin tinggi pohon, tiupan angin semakin kenceng nih Pak, biar nggak roboh. Salah satu yang Anda ajak bermitra di sini adalah komite. Banyak sekali produk yang hari ini lahir itu lewat koordinasi dari komite dengan wali murid di sini atau orang tua siswa. Pengupayaannya Pak Nur, agar ini bisa saling seia sekata dan bunyinya enak didengar begitu. Karena ini mohon maaf, kalau persoalan bunyi nggak enak pun dari dalam, orang luar mau bikin nggak enak juga bisa. Jadi gitu Pak. perencanaan kan sudah kita desain, kita presentasikan. Mungkin Pak dari komite, Pak Dr. Mukmin bisa memberikan atensi terkait Nah kemarin itu dia. keterbukaan kami memberikan laporan. Betul, betul Pak Mukmin. Sejauh ini bagaimana Anda melihat kolaborasi ini jalan dan ini tentu bisa jadi contoh bagi kami semua yang hadir memberikan atau mewarnai dunia pendidikan di Kota Kediri. Baik, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Nur Salim, Kepala Madrasah tadi. Madrasah punya rencana ini. Dalam rangka untuk menghasilkan anak yang begini, gitu kan? Itu tentu dibutuhkan sarana dan prasarana, serta gurunya juga, dan lain sebagainya. Dan yang perlu dicatat Mbak Yuni, bahwa keperluan itu tidak bisa semuanya dibiayai oleh negara. Tidak bisa. Kalau hanya mengandalkan apa yang dibiayai oleh negara, insya Allah Mandua tidak bisa seperti ini. Begitu ya. Betul Pak Nur Salim. Baik, baik. Iya, karena apa? Terbatas banget. Maka orang tua sampai tadi diceritakan, saya siap untuk membantu ini, saya siap membantu ini. Tetapi kan tidak bisa person by person, harus diakomodasi oleh satu lembaga yang namanya komite itu tadi. Maka di sinilah peran komite, bagaimana ikut membantu, ya, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, sampai-sampai lihat sendiri, Mandua semuanya punya. Semuanya punya. Alat musik, laboratorium, semuanya punya. Dan yang terakhir ini, Salim Sport Center. Iya, semuanya punya. Ya, Kemudian kekurangan guru yang tadi disampaikan. Di antara dana komite itu adalah untuk para guru honorer, sebab pemerintah sudah tidak boleh. Lembaga negeri mengangkat guru honorer sudah tidak boleh. Maka disitulah kemudian peran pendanaan komite dan lain sebagainya. Dan ini tentu keterbukaan yang dikedepankan, bahwa dana yang dihimpun dari orang tua melalui wadah yang namanya komite digunakan sebesar-besar kemanfaatan madrasah. Pelaporannya, kwitansi ini dan sebagainya, semuanya ada. Dan transparan, dilaporkan, dicatat, terbuka dan dilaporkan, akuntabel ya. kemudian ini kwitansinya dan seterusnya selesai. Gitu. Kemarin sisa Mbak Yuni, jadi Oh ya. 2025 ini anggaran kami sampai silpa 142 juta. Betul. Wow. Sudah kami sampaikan laporan komite, kami minta petunjuk diputuskan untuk apa. Ya. Jadi kita enggak model habis-habisan, bukan. Biasanya kan Tapi begitu ya Pak. bagaimana Dihabiskan. memberikan manfaat Udah selesai. dan bisa kita pertanggungjawabkan. Baik, baik, luar Jadi biasa. ada dana pemerintah, pelaporannya tentu kembalinya ke pemerintah, yang dana komite dari orang tua dilaporkannya juga kepada komite. Ini Dan paling semuanya sensitif terjelas. nih Pak Nur. Kalau kita bicara tentang bagaimana dana, bagaimana support, bagaimana negara hadir, bagaimana orang tua secara swadaya juga mengupayakan. Kalau menurut Anda bagaimana kolaborasi ini harus di-manage agar tadi ada sisa bahkan ya. Dan itu dikembalikan tentunya ke kas komite ya kalau tidak salah seperti itu. Bagaimana Pak Nur? Saya membangun pola dengan teman-teman ini keterbukaan dua arah. Jadi Bapak, Ibu, guru, pegawai tidak bisa hanya menuntut terbukanya madrasah. Kami kelola BOS dengan baik, kami kelola komite dengan baik, transparan, tetapi saya juga minta Bapak, Ibu, guru, pegawai kita juga transparan dalam arti beliau semua sudah difasilitasi gaji, beliau semua sudah ada tunjangan profesi, bagaimana bisa berkontribusi secara signifikan pada anak-anak kita. Dan itu nyaman kita, alhamdulillah, karena sama-sama tahu kita di mana tugas kita masing-masing. Betul-betul kolaborasi seutuhnya, begitu ya Pak Ya. Nur ya? Oke, dan
kalau kita bicara tentang sebuah kesan Pak, banyak yang hari ini menangkap kesan itu pasti yang baik-baik, pasti inginnya meneruskan yang indah-indah begitu. Ya. Karena kalau sebuah tongkat estafet sudah diberikan pada penerus, artinya kita kan udah nggak boleh noleh lagi ya, udah selesai di sini. Tapi setidaknya Pak Nur masih titip pesan begitu pada mereka yang hari ini harus meneruskan perjalanan yang masih sangat panjang ini Pak Nur. Apa itu Pak Nur? Ya SOP di semua lini sudah ada. Jadi tinggal leader baru menjalankan SOP. Misalkan SOP pengajuan anggaran harus berbasis disposisi kepala madrasah atau program kerja. Kemudian membuat TOR, Term of Reference, diajukan ke madrasah. Dianalisis waka kesiswaan, disetujui kepala madrasah, diajukan ke komite, mendapat persetujuan jalan. Pertanggungjawabannya setelah kegiatan tidak boleh lebih dari 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu, untuk kegiatan berikutnya kami tidak cairkan anggaran. Kami pun harus mempertanggungjawabkan kepada komite setiap akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan kami akan menutup laporan, mengajukan anggaran lagi untuk bulan berikutnya secara efektif. Ini SOP di bidang penggunaan anggaran. SOP kebersihan, setiap petugas kebersihan punya tugasnya masing-masing. Si A tugasnya di sini, jam sekian begini, si B juga demikian. Yang terbaru untuk toilet putri, petugasnya putri, jam kerjanya jam sekian itu Ada begitu Pak? Iya, Keren kita dong. tata agar Waduh. anak putri yang menggunakan toilet putri itu nyaman. Dia tidak akan terjebak ada petugas kebersihan laki-laki. Dan itu sangat mengganggu dia, mengganggu kenyamanan, apalagi mereka sudah usia dewasa. Usianya sudah beranjak di atas remaja kan, mereka sudah 17-18 tahun, mesti kita lindungi privasinya begitu. Ya sampai ke hal-hal seperti itu kita coba perhatikan. Jadi hampir semua kita layani tadi Mbak Yuni, dari model bottom up, kalau ekstra kami 28, masing-masing sudah mengajukan semua program dan sebagainya, dan kami siapkan pembiayaannya tinggal eksekusi di lapangan. Jadi ini harus jalan terus, tidak boleh berhenti. Seperti itu, titip pesannya. Tapi saya ke Pak Fakris dulu. Tadi disebutkan, beliau ini sangat detail sekali ya. Bahkan urusan toilet pun harus jadi skala prioritas untuk beliau. Nah, hal lain yang mungkin Anda tangkap sebagai bukan warning, lebih ke titip pesan beliau kepada Anda dan juga kawan-kawan yang hari ini masih duduk sebagai fungsionaris begitu. Seperti apa dan bagaimana Pak? Secara tersirat yang kami tangkap Pak Yuni ya, jadi Pak Nur Salim ini sebetulnya menunjukkan kepada kami bahwa bekerja sesuai standar aja hasilnya luar biasa. Apalagi kalau kita menambah effort kita, menambah stamina kita. Beliau sering mengingatkan kita bahwa semuanya itu jangan kita ambil di dunia, tapi juga di akhirat. Seperti itu. Jadi kita bekerja tentunya Pak Nur Salim ini termasuk seorang figur profil yang betul-betul mengimplementasikan moto Kemenak, ikhlas beramal itu. Seperti itu. Mungkin itu Mbak Yuni. Baik, Ya. luar biasa. Dan di kesempatan yang mungkin ini titip pesan juga terakhir dari komite pada Pak Nur yang sudah menyelesaikan masa tugasnya atau kepada mereka yang hari ini masih harus tetap meneruskan banyak hal yang sudah ditinggalkan dengan baik oleh seorang Pak Nur Salim. Baik, terima kasih. Luar biasa. Tidak ada kata lain kecuali luar biasa. Seorang kepala madrasah yang tahu detail, sedetail-detailnya. Ya. Sampai toilet pun Urusan beliau tahu. toilet nih ya. Tidak bisa cerita banyak kalau memang tidak mengalami. Membaca itu kan terbatas. Membaca terbatas, hafal. Beliau semuanya sudah ada di sini. Kenapa? Karena memang ngalami itu tadi. Ya. Sampai masalah toilet pun beliau bisa cerita semacam itu. Itu karena memang tahu sendiri. Maka sebagai perwakilan dari komite, kesan yang kami tangkap adalah luar biasa. Dan tentu terima kasih banyak Pak Nur telah meletakkan dasar yang Masya Allah untuk penerusnya. Untuk penerusnya. Sebagai bagian dari madrasah dalam hal komite, tentu dengan yang sudah ditata semacam ini, siapapun nanti yang akan melanjutkan beliau, komite tidak khawatir. Komite tidak khawatir, tetap percaya dan support terhadap kemajuan Mandua Kota Kediri. Ingat, Mandua Kota Kediri istimewa. Itu dia. Anda istimewa juga Bapak dan Ibu guru. Sekali lagi terima kasih yang terdalam untuk Pak Haji Nur Salim. Mohon
di kesempatan terakhir ini kita tutup dengan closing statement. Sebuah harapan terbuka bagi dunia pendidikan tidak hanya di Mandua Kota Kediri tapi juga Kota Kediri dan di dunia ini. Silakan Pak Nur. Terima kasih Bu Yuni. Indonesia kita ini kaya, sumber daya alam. Tidak ada yang tidak dipunyai Indonesia. Tambang apapun kita punya. Justru yang tidak kita punya adalah sumber daya manusia. Seberapa banyak pun sumber daya alam ini, tanpa sumber daya manusia yang bagus, sumber daya alam kita akan diambil orang lain. Sumber daya manusia itu hanya bisa diproduk melalui institusi pendidikan yang bermutu. Kalau institusi pendidikan sudah tidak lagi melahirkan lulusan-lulusan yang bermutu, tentu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan di lapangan tadi. Kalau sumber daya alamnya sudah bagus, sumber daya manusianya sudah bagus, melalui proses produk dari pendidikan yang bagus, saya yakin Indonesia maju, Indonesia emas itu akan bisa diwujudkan. Kita sepakati itu. Baik. Detailnya dulu, saya ingin, Pak setelah ini mau kemana sih Pak? Boleh dong Pak, agar ketika kita ingin mencari Bapak, kita ingin menghadirkan Bapak, kita ingin agar sang mentor ini tetap bisa memberikan pelitanya pada kami semua. Kami harus kemana dan seperti apa? Pernah juga ya hati tergoda ingin kembali ke dunia bisnis seperti tempo dulu. Tetapi saya pikir saya harus bersyukur ya, realistis. Di usia yang sudah 60, fisik tidak sebagus dulu. Fisik ya. masih 40 sepertinya Pak ya. Ya saya tetap akan kembali di dunia saya, ke barak saya, yakni pendidikan. Kami akan ngampus di Universitas Islam Tribakti, mengajarkan pengalaman saya, ilmu-ilmu yang sedikit ini yang saya miliki kepada mahasiswa di kampus Universitas Islam Tribakti, juga akan mengelola di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda, di mana yayasan ini cukup besar, dengan kekuatan 2.500 murid dan 300 guru dan tenaga kependidikan. Insya Allah juga masih hadir di kegiatan sosial, yakni di Gerakan Pramuka, yang kebetulan oleh Pak Kakwarcap kami ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Gugus Depan dan Sako. Di titik-titik itu kami akan beraktivitas biar tidak kosong, dan biar ilmu kita terus memberikan manfaat untuk kebaikan ke sesama. Amin, luar biasa. Wah, jadi nggak jadi kecewa penonton ya pada akhirnya. Udah tahu kemana harus menemui beliau, udah tahu kemana harus nih kalau pengen konsul, pengen ngangsu kaweruh begitu tentang bagaimana membangun sebuah sistem, membuat jaringan dengan sebaik-baiknya. Pak yang terakhir Pak, ini didengarkan semua, ini penasaran juga, masih ingin tahu pesan apa untuk Mandua Kota Kediri Pak Nur? Ya, yang menjadi basic kita, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Setelah kita melakukan kebaikan, ya sudah faida azamta fatawakal Allah. Semuanya nanti akan diselesaikan oleh Allah. Enaknya dunia ya juga dibatasi oleh usia kita, tidak enaknya pun juga dibatasi oleh usia kita. Saat-saat kita diberi kesempatan, jangan pernah terlewatan walaupun 1 detik. Harus untuk kebaikan. Luar biasa, Pak Haji Nur Salim. Tidak boleh ada air mata yang menitik karena sejatinya perpisahan itu hanya jeda saja. Saya yakin setelah ini akan ada banyak cerita lain yang bisa kita sambung bersama beliau. Sosok inspirator, bahkan mentor, bahkan pelita dari tumbuh kembang dunia madrasah. Kita tahu cerita sukses dulu. Kalau boleh kilas balik bagaimana MTSN 2 Kota Kediri. Disambung lagi dengan episode berikutnya di Mandua Kota Kediri. Banyak capaian yang sudah dihasilkan. Tidak semata-mata hanya ingin membawa nama harum. Tapi sebagai sebuah bentuk tanggung jawab yang dipikul beliau. Bukti nyata bahwa ternyata kehadiran Bapak Ibu Guru di bawah komando beliau punya makna bagi kita semua. Terima kasih Pak Haji Nur Salim. Saya tidak ingin mengucapkan selamat berpisah, saya akan kejar kemanapun Anda berada. Begitu Pak Fakhris dan juga Pak Mumin. Dan sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Saya terima kasih untuk Bapak, Ibu Guru, karyawan Mandua Kota Kediri untuk waktu yang istimewa ini. Saya beserta kerabat kerja yang bertugas mengapresiasi yang sedalamnya untuk sebuah keikhlasan ruang, keikhlasan hati agar kami bisa menyapa lebih dekat pemirsa Doho TV lewat sesi Excellent Legacy Goresan Bakti. Jejak abadi menghantarkan Purna Bakti Sang Pelita Madrasah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.